saya akan menceritakan cerita Alkitab yang berjudul Daud mengalahkan raksasa Goliat. Penasaran dengan ceritanya ya? Yuk kita simak bersama-sama. Sebelum kita mulai ceritanya, aku punya pertanyaan. Siapakah Daud itu? Sejarah itu telah mencatat bahwa Daud merupakan raja kedua Israel yang paling masyhur. Kalau mendengar nama Daud, apa ya yang paling terkenal kisahnya? Tentu saja, yang paling terkenal kisahnya adalah ketika Daud berhasil mengalahkan raksasa yang bernama Goliat. Daud merupakan anak yang paling kecil atau paling terakhir dari 8 anak laki-laki Isai. Daud adalah anak yang paling kecil. Wajahnya kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Sehari-harinya Daud menghabiskan waktunya untuk menggembalakan domba sambil bermain kecapi. Situasi saat itu, bangsa Israel sedang berperang melawan orang Filistin. Suatu ketika, saat Daud sedang menggembalakan domba ayahnya, Daud disuruh oleh ayahnya untuk mengantarkan bekal makanan kepada ketiga kakak laki-lakinya. Setelah sampai mereka, Daud pun langsung mencari-cari kakaknya. Nah, pada saat itulah Daud melihat ada seseorang yang tampil keluar dari barisan Filistin. Orang itu besar dan tinggi. Orang itu tingginya mencapai 6 hasta sejengkal atau mencapai 3 meter. Ada ketopong dari tembaga di kepalanya. Ia memakai baju zirah yang bersisik dan berat. Ada penutup dari tembaga di kakinya. Di bahunya ia membawa lembing yang gagangnya dari besi yang berat dan tajam. Wah, menakutkan. Itulah Goliat, pendekar raksasa, jagoannya orang Filistin yang tak terkalahkan. Goliat maju ke barisan orang Israel dengan penuh kesombongan dan mencemooh tentara orang Israel. Goliat meminta 1 orang dari Israel untuk melawan dia, dan kalau 1 orang itu berhasil mengalahkan Goliat, orang Filistin akan menjadi hamba orang Israel. Tetapi sebaliknya, kalau Goliat yang menang, maka tentara Israel lah yang harus menjadi hamba orang Filistin. Perkataan itu membuat seluruh tentara Israel ketakutan. Apalagi badan Goliat yang seperti raksasa membuat bangsa Israel ketakutan. Tetapi herannya, perkataan itu tidak berlaku untuk Daud. Daud justru mempunyai niat untuk melawannya. Keinginan Daud itu sampai kepada Saul, raja Israel kala itu. Sama seperti semua orang Israel termasuk Saul meragukan Daud karena kan dia masih sangat muda, tidak punya pengalaman untuk berperang, dan lawannya adalah raksasa Goliat. Tetapi Daud tidak patah semangat. Ia yakin bisa mengalahkan Goliat dengan penyertaan Tuhan. Sepanjang hidupnya, Daud selalu disertai Tuhan, selalu ditolong oleh Tuhan, dan itu sudah terbukti. Daud pun mengambil 5 batu licin dari sungai dan memasukkannya ke dalam kantung gembala dan mengambil umban, lalu bersiap maju menghadapi Goliat. Goliat di depannya, dia tinggi dan besar,
memakai baju zirah dan bersenjata lengkap. Sungguh tidak sebanding. Tetapi Daud maju tanpa ragu sedikit pun. Goliat melihat Daud langsung meremehkannya dengan berkata, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Kemudian Daud pun membalas perkataan Goliat, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau." Kemudian Daud pun memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, lalu mengambil umban, dan batu itu pun diumbannya sekuat tenaga. Wing! Batu itu melayang mengenai kepala Goliat, terpendam ke dalam dahinya sehingga ia terjatuh dan mati. Ketika bangsa Filistin melihat kekalahan Goliat, mereka pun langsung melarikan diri. Namun bangsa Israel mengejar bangsa Filistin dan akhirnya mereka memenangkan pertempuran itu. Dan demikianlah bangsa Israel memenangkan pertempuran melawan orang Filistin. Kisah ini menggambarkan penyertaan Tuhan yang luar biasa untuk umatnya. Walau tampaknya mustahil di mata manusia, tetapi Daud berhasil mengalahkan Goliat dengan penyertaan Tuhan. Oh iya, kisah Daud ini juga mengingatkan kita untuk tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi kalau ada masalah atau tantangan, kita harus bersandar kepada Tuhan Yesus, menara yang kuat dan keselamatan sejati. Puji Tuhan! Terima kasih telah mendengarkan. Serukan ceritanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.